Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Para bapak ibu yang berbahagia, saudara-saudara, kita telah membaca parita bersama dalam rangka kebaktian Nanjangsana di rumah Pak Joko, yang sekaligus juga memang kita menengok keadaan Pak Joko yang baru saja agak sembuh dari sakit beliau. Saya gejluk. Saya ikut prihatin dengan gejluknya tadi. Atau mungkin lebih sederhana dikatakan jatuh. Saya ikut prihatin sehingga Pak Joko selama beberapa waktu, mungkin 2 bulan, masih mengalami kesulitan dan kesakitan dengan tulang punggungnya. Oleh karena itu memang salah satu tujuan untuk puja bakti Anjangsana adalah memang kita bisa saling menengok kabar. Karena mungkin kadang-kadang kita punya kesibukannya masing-masing, sehingga kadang ketika ada salah satu dari keluarga kita yang sakit, kita tidak punya kesempatan berkunjung. Dengan Anjangsana begini, kita bisa lihat bareng-bareng bersama, nontoni Pak Joko, nonton Pak Joko nggak nontoni tadi nih, cocok nggak nontoni? Ya, artinya lain. Artinya lain ya. Tapi karepe nontoni, beda ya, ngendangi ya. Jadi ndak nontoni karena bukan acara perkawinan. Ya, jadi kita berkunjung, menengok, sehingga akhirnya kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana kondisi Pak Joko. Saudara-saudara, memang mengalami sakit ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Kita sendiri juga kalau ditawari kepingin sehat atau kepingin sakit, pasti ya jawabnya kepingin sehat. Jarang yang ngomong kepingin sakit kecuali pengen dilus-elus bojone. Ya toh? Kalau wah saya kepingin sakit, soalnya kalau sakit ini diperhatikan loh sama suami saya, atau diperhatikan loh sama istri saya kepingin sakit aja. Lah, tapi kalau secara kenyataan kita pasti kepingin sehat. Dharma di dalam kehidupan sehari-hari juga melihat bahwa sakit itu sendiri dibedakan menjadi beberapa macam. Di dalam Anguttara Nikaya 1 disebutkan bahwa sakit ini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, sakit yang diobati atau tidak diobati tidak akan menimbulkan kesembuhan. Jadi berobat kemana saja, dokter yang paling hebat, dukun yang paling canggih, tidak bisa menyembuhkan. Ini mungkin sakit misalnya saja kanker sudah tahap keempat, sudah berat sekali. Wah, saya kira memang sudah tidak ada obatnya. Sakit yang diobati atau tidak diobati tidak menimbulkan kesembuhan. Yang kedua, di dalam Dharma disebutkan sakit yang diobati atau tidak diobati bisa sembuh. Apa misalnya ya? Kangen anaknya, diobati tidak diobati bisa sembuh. Anaknya datang ya sembuh, anaknya tidak datang sebentar ya hilang. Itu memang bisa terjadi seperti itu. Ini jenis yang kedua, sakit diobati tidak diobati sembuh. Jenis yang ketiga, sakit yang membutuhkan pengobatan telaten. Pengobatan yang telaten ini apa? Yang penuh kesabaran. Ya, diobati sedikit, sembuhnya dikit sampai akhirnya sembuh.
Jadi di dalam Dhamma ada 3 macam bentuk penyakit ini. Kalau berbicara tentang sakit, misalnya Pak Joko yang sakit punggung, ini adalah sakit fisik. Dharma berbicara tentang sakit batin. Apa yang diobati atau tidak diobati tidak bisa sembuh kalau secara batin. Sakit di dalam ajaran Sang Buddha ini, kalau batin kita disebut sakit, adalah ketika kita menderita, mengalami kumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta. Penyakit manusia adalah berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta itu menderita. Tidak ada orang yang mengatakan, aduh aku kalau berpisah dengan pasangan hidupku yang aku cinta ini, aku seneng sekali. Rasanya ya di dunia yang paling bahagia adalah kalau aku pisah dengan pasangan hidupku. Saya kira itu tidak masuk akal. Pasti semua orang akan mengatakan, aku cinta sekali dengan pasangan hidupku sehingga kalau aku pisah sebentar aja menjadi susah. Sehingga saudara tentu ingat cerita Kinara dan Kinari kan? Ya, dulu saya pernah ceritakan loh, dalam tradisi Buddhis, kalau di dalam tradisi Jawa kan ada Mimi lan Mintuno, itu nama jenis ikan lah itu, ya Pak Nabi, ikan yang bagaimana itu Mimi lan Mintuno? Di laut itu selalu kintil aja. Selalu kintil barengan berdua terus ya. Nah, tetapi kalau di dalam tradisi Buddhis, Kinara dan Kinari, saya akan mengulang sedikit yang pernah saya ceritakan kepada Anda, adalah seekor burung yang badannya burung tapi kepalanya manusia. Dikatakan kemana saja pergi, Kinara dan Kinari ini barengan. Sehingga kalau pisah sehari aja, begitu ketemu nangisnya 700 hari. Nah, jadi kalau nanti Pak Nabi membawa acara untuk perkawinan Buddhis, jangan lagi kados Mimi lan Mintuno. Nah, tapi kados Kinara lan Kinari loh, yang begitu bisa sehari 700 hari nangis terus saking senengnya bisa ketemu lagi. Nah, saudara-saudara, itulah yang menunjukkan bahwa penderitaan ketika kita berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci. Kalau tadi Kinara-Kinari berpisah sampai menangis itu adalah karena berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci, yaitu perpisahannya itu sendiri. Nah, inilah yang disebut penyakit. Di dalam Dharma dikatakan, penyakit berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta ini, ada yang tanpa diobati ataupun diobati tidak bisa sembuh. Itu kan jenis yang pertama tadi. Artinya apa? Orang mendengarkan Dharma atau tidak, penyakitnya untuk berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta ini stres, tidak bisa sembuh. Tetap tidak bisa mencapai kesucian. Karena orang yang mencapai kesucian adalah ketika dia bisa menerima kenyataan, melihat perpisahan dengan yang dicinta, dan melihat perkumpulan dengan yang dibenci, itu sebagai hal yang wajar. Tadi Anda sudah membaca Abinha Pacawekana, perenungan kerap, Jarada Momi Jarang Anatito dan seterusnya. Aku akan mengalami usia tua, aku belum bisa mengatasi usia tua. Aku akan mengalami penyakit, aku belum bisa mengatasi penyakit. Aku akan mengalami kematian dan belum bisa mengatasi kematian. Segala sesuatu milikku yang aku cintai dan aku sayangi akan berpisah dan hancur. Itu baru bacaannya. Tetapi mampukah kita untuk siap menghadapi kenyataan itu? Kalau kita mampu, kita siap menghadapi kenyataan itu, tercapailah kesucian. Itu adalah jenis penyakit yang pertama. Diobati atau tidak diobati, artinya mendengar Dharma atau tidak, orang sulit untuk mencapai kesucian. Yang kedua,
penyakit yang diobati atau tidak sembuh. Nah, artinya apa? Mendengar dharma atau tidak, melihat tua, sakit, dan mati itu sebagai kewajaran dan dia bisa mencapai kesucian. Maka di dunia ini ada yang disebut Paceka Buddha. Kita tahu bahwa nama Buddha artinya orang yang mencapai kesucian. Sebetulnya jenisnya 3. Yang pertama Buddha Gotama. Ini jenis yang pertama yaitu Sama Sambuddha, yaitu seorang Buddha yang melatih diri belajar menyempurnakan seluruh paramitanya sehingga mencapai kesucian dan bisa mengajarkan dharma. Ini Sama Sambuddha. Para arahat baik dalam kehidupan yang lampau maupun yang sekarang, kalau yang zaman murid Sang Buddha itu dulu ya Bante Sariputta, Bante Moggallana dan sebagainya, itu adalah Buddha juga. Karena begitu mencapai arahat, beliau menjadi Buddha, tetapi Sawaka Buddha, yaitu seorang yang mencapai kesucian karena belajar dari seorang Sama Sambuddha. Nah, yang ketiga namanya Paceka Buddha. Ini tidak ada hubungannya dengan buah pace. Walaupun sama Paceka Buddha, tapi bukan berarti hubungan dengan Pacekap dan lain-lain. Ya, Paceka Buddha ini artinya orang yang mencapai kesucian karena perjuangannya sendiri, tetapi tidak bisa mengajarkan dhamma. Kadang-kadang kalau di sekolah namanya jadi Buddha Bisu. Sekarang masih namanya Buddha Bisu enggak? Apa? Bu Lili di sekolah namanya. Paceka Buddha ini diterjemahkan apa? Buddha diam. Buddha diam ya? Iya, bukan bisu, berarti diam. Buddha diam ya? Iya, karena tidak mampu untuk. Nah, ya Buddha diam. Bukan bisu tidak bisa. Nah, dulu ingat saya waktu saya belajar itu pernah ada satu buku ngomong Buddha bisu loh. Lah kok bisu? Buddha diam. Ya sebetulnya artinya dia tidak bisa mengajarkan dharma sehingga tidak bisa mengantar seseorang mencapai kesucian. Ini menunjukkan tipe penyakit yang kedua tadi. Diobati atau tidak diobati bisa sembuh. Nah, ini Paceka Buddha ini. Yang tidak diobati tapi sembuh. Nah, jenis yang ketiga, penyakit berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta ini bisa sembuh dengan pengobatan yang telaten, dengan pengobatan yang sungguh-sungguh penuh kesabaran. Setiap hari dikasih pil, ya kayak Pak Joko itu mungkin minum obat ya Pak Joko, jamu, ramuan, pijet, ya toh, ibunya yang mijeti, ya toh, iya enggak Bu? Ya, gitu loh. Oh pacaran 55 tahun nih, pacaran 55 tahun, 5 tahun pacaran. Baru 50. Ya 50 tahun perkawinan lebih lah. Ini mijeti. Ini lama-lama terus sehat. Nah, memang rata-rata penyakit seperti itu. Demikian pula penyakit batin kita. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin yang menimbulkan kegelisahan ketika kita berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta, itu bisa sembuh tapi pelan-pelan. Karena penyakit kita itu sudah ada sejak kecil. Bayi dikasih mainan, mainannya diambil ngamuk. Ini sejak kecil kita sudah punya seperti itu. Berpisah dengan yang dicinta itu menimbulkan kejengkelan. Nah, oleh karena itu kita butuh obat sedikit demi sedikit. Obat ini apa? Mendengarkan dharma. Karena itu di dalam Manggala Sutta dikatakan mendengarkan dharma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Kenapa? Karena itu seperti minum obat tepat pada waktunya. Itu kan ada dosisnya, 3 kali sehari, 1 sendok makan atau apa, kan itu ada dosisnya. Demikian pula mendengarkan dharma, ini ada dosisnya. Seminggu sekali. Seminggu sekali minimal.
pagi sore baca parita itu bagus. Ini ada dosisnya. Karena itu mendengarkan dhamma ini ada syarat. Nanti di dalam peraturan kebikuan itu ada syarat. Misalnya jangan menerangkan dharma di atas kendaraan yang sedang berjalan. Lah orang goyang sana goyang sini masih mikiri perutnya, goyang sana goyang sini, kan kalau di jalan itu paling menderita kan perut toh. Ketika belok kanan belok kiri, perut ikut belok kanan belok kiri. Direm perutnya maju, digas perutnya mundur. Ini kan munyer terus, makanya kan mabuk orang langsung. Itu nerangkan dhamma. Meditasi adalah, nibbana adalah, wah itu puyeng kepala. Ini tidak bisa tempat yang sesuai untuk menerangkan dhamma. Di tengah peperangan bom kayak Irak sama Amerika, tenanglah, hidup tidak kekal. Apa? Wah, itu malah ketembak sendiri nanti. Karena itu bukan tempat yang cocok. Perutnya lapar mendengarkan dhamma juga tidak bisa. Di dalam cerita Sang Buddha dulu, ada seorang penggembala sapi yang sedang mencari sapinya belum ketemu. Kemudian dia pergi kepada Sang Buddha. Perutnya lapar. Sang Buddha tanya kepada muridnya, ada nasi enggak? Kasih makan dulu. Perut lapar mikiri dhamma juga enggak bisa. Coba Pak Guru di sekolah itu, kalau sudah jam 1 siang itu muridnya dikasih ulangan yang hebat-hebat, pingsan nanti. Muridnya, oh sudah mikiri perutnya mau pulang kok. Nah, oleh karena itu dhamma ini ada persyaratannya. Karena itu mendengarkan dhamma pada saat yang tepat itu akan membuat kita bisa sehat dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, sudah berapa lama Anda kenal agama Buddha? Sudah sekian lama Anda kenal agama Buddha? Sudah sekian lama Anda sering membaca parita? Sudah mungkin parita beberapa Anda sudah hafal? Penyakitnya sudah sembuh belum? Wah, berarti penyakit parah itu. Parah loh? Iya. Lu sudah diobati bertahun-tahun kok. Obatnya saja sudah sampai hafal. Sambil merem aja sudah tahu. Ini kapsulnya mereknya itu. Ya, ini tablet yang itu. Sambil merem Anda sudah hafal obatnya. Tapi kok nggak sembuh-sembuh. Bukan obatnya loh yang nggak manjur. Karena obat ini adalah obat dharma. Ini sudah dipraktekkan banyak orang sembuh. Kenapa sama Anda nggak sembuh? Apa Anda rajin minum obat? Apa cuma rajin ngapal ke obat? Nah, parah. Tentu kita jangan ngomong ngeriti. Marine yang wis mati. Itu kan omongan ngencengke toh. Masalahnya meringankan. Ya nanti kalau saya mati kan sudah baik lagi. Nanti lahir lagi kan punya kesempatan belajar dhamma lagi. Ya kalau lahir lagi ketemu dharma. Kalau lahir lagi ketemu di alam yang tidak ada dharmanya, kita muncul penderitaan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, orang sakit yang perlu diobati secara telaten inilah menjadi dasar. Kenapa di dalam dharma ini ada kebaktian rutin, ada kebaktian anjang sana, ada kebaktian sendiri di rumah, baca parita, meditasi, ini perlu. Karena ini memang Anda minum obat. Kadang-kadang Anda, nggak usah puja bakti ya. Loh, Anda ini berarti bolos minum obat. Nah, tidak sembuh, nanti kalau kumat lagi malah repot. Nah, apa tuh obat itu manfaatnya? Paling tidak Anda bisa melaksanakan 5 sila. Kalau Anda sudah bisa mulai hati-hati menghadapi kehidupan sehari-hari dengan pelaksanaan 5 sila, Anda sebetulnya sudah agak sembuh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ini dasar.
itu indikasi, itu petunjuk kalau Anda sudah agak sembuh. Kan ibaratnya kalau orang sakit panas kan, wah panasnya udah turun. Kalau Pak Joko dulunya, wah berbaring di tempat tidur berapa lama? 2 minggu. 2 minggu nggak bisa bangun. 1 bulan setengah nggak bisa bangun. Lalu mulai enak gimana? Lah bisa duduk, bisa jalan pelan-pelan. Nah itu kan indikasinya, petunjuknya bahwa kalau mulai sembuh. Kalau Anda sudah bisa mengurangi pelanggaran sila dengan tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong dan mabuk-mabukan, Anda sudah agak sembuh. Bagaimana supaya lebih bisa sehat lagi? Anda bukan hanya mengurangi pembunuhan, tapi cobalah Anda berusaha menolong makhluk. Makhluk yang menderita itu macam-macam. Mulai dari kambing, sapi, sampai dengan semut yang cemet. Itu Anda ngelapi meja, semutnya cemet. Wah, kasihan semutnya sudah apa ini? Sekarat ini sudahlah, tak pites sekalian lah. Berapa kali ya dalam kehidupan Anda begitu? Aduh ini cecak, kasihan kecepit pintu, ya sudah tak idek sisan loh. Mbok ya sudah dibebaskan atau kalau perlu diobati. Obat apa ya? Kasih kapsul apa? Ya. Tapi berapa kali Anda sering begitu toh? Ada cecak kepites malah Anda didek sisan. Nah, kalau Anda bisa mengurangi kejahatan, mengurangi pembunuhan, coba mengembangkan kebajikan. Anda sudah tidak mencuri. Anda begitu mau ngambil sudah ingat, waduh saya melaksanakan Pancasila Buddhis, bagus. Saya tidak mencuri. Sudahkah Anda melakukan pekerjaan dengan benar? Pekerjaan dengan benar itu artinya apa? Tidak melanggar sila. Nimbang. Mbok ya nimbang yang tepat 1 kilo ya 1 kilo. Lah 1 kilo kok dibanduli setengah on? Kan ada tuh. Timbangannya rusak. Timbangan rusak apa yang dirusak? Oh. Itu kadang-kadang begitu. Tapi di tokonya Iswan tidak toh. Lah, 1 kilo tenanan toh ya. Iya, malah imbu. Lah. Ya? Nah. Ya, itu kan kadang begitu. Ya, kadang-kadang begitu. Saya sering lihat itu di beberapa toko, beberapa apa, wah dibanduli harganya murah, tapi nanti bandulnya itu yang nggak nguati. Nah, kalau kita sudah tidak mencuri, sudahkah kita melakukan pekerjaan dengan benar? Sudahkah kita tidak menjual barang-barang hasil pembunuhan? Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti kita sudah mulai agak sembuh. Yang ketiga, sila yang ketiga selain tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar kesusilaan, memang kita tidak berselingkuh, tapi sudah puas belum dengan pasangan hidupnya. Jangan tiap hari gregeten dengan pasangan hidupnya. Duh, kenapa aku entuk wedhus elek iki? Kenapa aku salah pilih? Dulu yang aku kejar adiknya kok entuke Bayune. Memang tidak berselingkuh, tetapi pikiran diisi dengan kejelekan, ketidakpuasan, kejengkelan. Mampu nggak kita untuk mengerjakan itu? Kita sudah tidak berbohong, tapi mampukah kita mengembangkan kejujuran, mengucapkan kata-kata yang baik di dalam kehidupan sehari-hari? Kita tidak mabuk-mabukan, tapi mampukah kita mengembangkan kesadaran di dalam meditasi? Kalau Anda hanya tidak mabuk, mungkin karena kondisi masyarakat Indonesia sebagian besar tidak mengizinkan kita mabuk-mabukan. Jadi kebetulanlah Anda tinggal dalam masyarakat yang kondisinya seperti ini. Tapi sudahkah Anda mengembangkan nilai positif untuk tidak mengacaukan pikiran dengan mengendalikan pikiran di dalam meditasi? Nah, jadi
Tidak hanya menjalankan Pancasila Budi saja, tidak membunuh, mencuri, melanggar kesusilaan, bohong, dan mabuk-mabukan. Marilah kita juga supaya menunjukkan bahwa kita ini sudah mulai agak sembuh. Mulailah kita juga mengembangkan kebajikan dengan menolong semua makhluk, ya, bekerja dengan tidak melanggar dharma, puas dengan pasangan hidupnya, apapun juga sudah bentuknya, kemudian mengembangkan kejujuran, mengembangkan konsentrasi di dalam meditasi. Itu kalau sudah menjadi panggilan hidup kita, menjadi kewajiban hidup kita, maka sesungguhnya Anda tidak sia-sia minum obat setiap hari. Obat dharma, yaitu bermeditasi, membaca parita, ikut kebaktian, Anda tidak sia-sia. Tetapi selama Anda masih belum berubah sikapnya, maka sebetulnya penyakit Anda itu berat sekali. Sudah minum obat bertahun-tahun, tetap aja sakitnya parah. Karena itu saudara-saudara, siapa yang tahu diri kita sakit? Diri kita sendiri. Siapa yang tahu kalau mau sembuh? Juga diri kita sendiri. Karena itu rajinlah. Rajinlah untuk kebaktian. Rajinlah untuk mempraktekkan dharma. Sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Sehingga ketika kita berkumpul dengan yang dibenci dan berpisah dengan yang dicinta, batin kita tetap seimbang, tetap stabil, dan tetap tenang. Ketika kita mengalami penyakit, ketika kita mengalami ketuaan, ketika kita mengalami kematian, kita siap menghadapi itu semua, dan itulah tandanya kita sudah sehat. Jadikanlah kehidupan kita ini kehidupan untuk mengobati penyakit batin kita. Karena lahir sebagai manusia sungguh sulit. Kemudian hidup sebagai manusia juga sulit. Mendengar dharma itu pun juga sulit. Kita sudah lahir sebagai manusia dan mendengarkan dharma. Marilah kita melaksanakan dharma di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kesehatan batin kita akan menjadi milik kita. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha akan membuahkan semangat untuk terus mengobati diri kita, sehingga kesehatan, pencapaian kesucian akan bisa kita wujudkan di dalam kehidupan ini juga. Semoga dengan upacara pembacaan parita dan kebaktian Anjangsana pada malam hari ini juga akan memberikan kebahagiaan kepada Pak Joko dan Ibu, sehingga akhirnya juga Pak Joko akan selalu bertambah sehat, bertambah kuat, sehingga akhirnya bisa kembali mengikuti kegiatan-kegiatan agama Buddha yang diselenggarakan di wihara. Semoga Anda semua berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk, bagi yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.